Another one, another one, another one, and another one, and another one, and another one. Out of this world. Memang sudah nggak usah dipungkiri lagi bahwa level yang dibawa oleh Marc Marquez di musim ini adalah level yang sangat-sangat tinggi. Saking mendominasinya, seolah-olah skill set yang dimiliki oleh Marc Marquez di musim ini sudah sempurna. Mau dari segi time attack, dia sangat kencang karena banyak sekali pole position yang sudah dicetak pada musim ini. Mau dari segi racecraft, dia sangat pandai memanage ban sampai-sampai di 3/4 balapan yang lain kesusahan, dia malah pace-nya konsisten dan cepet banget. Dan ditambah lagi, dia juga orang yang fast learner. Kenapa gue bilang begitu? Karena kesalahan-kesalahan yang diperbuat pada musim ini seperti di Austin, di Jerez, itu justru bukan memendam apinya, tapi dia malah membuat itu sebagai pelajaran yang berharga dan menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya untuk menjadi lebih baik lagi. Saking nggak bisa dihentikannya seorang Marc Marquez ini, mungkin lu pada bertanya-tanya, siapa yang bisa menyaingi atau bahkan menghentikan Marc Marquez pada saat ini? Apakah rekan setimnya sendiri? Kalau kata gua, dengan kondisi mentalnya sekarang dan juga masalah front end yang masih belum bisa dipecahkan olehnya, susah sih kata gua. Oh, oke. Bagaimana dengan Alex Marquez, yang dimana pada saat ini menduduki posisi 2 di klasemen? Rival terdekatnya Marc Marquez pada musim ini loh. Ya betul juga sih. Tapi masalahnya itu adiknya loh. Pasti Marc tahu betul lah dengan kelemahan adiknya, kekuatan adiknya juga. Ya karena mereka latihan bersama. Lalu karena mereka juga satu keluarga, ya you know lah. Ini Pedro Acosta kah? Sebenarnya bisa aja, karena Pedro Acosta adalah pembalap yang sangat berpotensial untuk MotoGP di musim depan. Tapi Pedro ini adalah pembalap muda, yang riding style-nya agresif banget. Dan ambisinya masih sering juga meledak-ledak. Makanya kita juga sering lihat dia crash di saat sprint ataupun main race. So, gue bilang racecraft-nya masih perlu diasah lagi dengan jam terbangnya di lintasan. Lalu juga kalau dilihat dari segi materialnya, motor KTM masih kurang ya dengan motor Ducati pada saat ini. Walaupun gua akui bahwa potensi Pedro Acosta ini sangat besar sekali dan harus kita perhatikan untuk masa depan MotoGP, tapi untuk sekarang mengalahkan Marc Marquez sepertinya susah. Lah, terus siapa dong? Bezzecchi, Fermin Aldeguer, Jorge Martin, Franco Morbidelli, Fabio Di Gia, Toprak Razgatlioglu, Johan Zarco, atau mungkin Ai Ogura. Terus siapa lagi? Apakah emang benar-benar nggak ada di grid saat ini yang dapat mengalahkan atau minimal menyaingi lah seorang Marc Marquez yang saat ada kok, yaitu Fabio Quartararo. Fabio Quartararo, the 2021 MotoGP World Champion. Dengan penuh rasa hormat, menurut opini gua, dialah yang di grid saat ini yang bisa setidaknya menyaingi Marc Marquez pada saat ini. Mau bicara soal apa? Racecraft. Dia juara di MotoGP 2021 loh. Bahkan dia menjadi mimpi buruknya semua Ducati setelah Marc Marquez dengan mengalahkan mereka di tahun 2021 dengan seorang diri. Dari segi time attack, di musim ini dia peraih pole position terbanyak kedua loh. Pemilihan racing line dan juga brakingnya. Lu bisa lihat lah dimana di Jerez 2025 dia berhasil menahan Pecco Bagnaia dengan motor Ducati GP25 loh itu. Bahkan gue bisa bilang skill set brakingnya dia hampir setara dengan seorang Marc Marquez. Wait. Yang lu bahas kok sejarah doang ya bang? Ini 2025 bos, beda lah. Dia aja di posisi 10 loh di klasemen. Pole doang tapi menang kagak. Bahkan finish aja susah, jatuh mulu loh dia. Halah, lu ngibul kali ya bang ya? Mana ada seorang Fabio Quartararo bisa menyaingi atau bahkan mengalahkan Marc Marquez pada saat ini?
Nah, sebenarnya kalau misalkan lo berpikir seperti itu, lo ada benernya juga. Dia tidak begitu konsisten, tidak begitu perform untuk musim ini. Dapat podium aja susahnya setengah mati, apalagi kalau mau menang. Udah gitu, dia juga sering crash mulu loh dengan sendirinya. Tapi bagaimana kalau gue bilang ini bukan sepenuhnya kesalahannya dia? Lalu kira-kira apa penyebab Quartararo bisa sangat anjlok di musim ini atau bahkan 2-3 tahun terakhir ini ya? Jawabannya adalah performa motor yang tidak sesuai. Ya, gue membicarakan Yamaha, pabrikan prestisius yang berhasil memperoleh 18 kali gelar jurni pembalap di kelas MotoGP. Sekaligus juga pencapaian ini menjadikan Yamaha sebagai pabrikan tersukses kedua di sepanjang sejarah kelas MotoGP. Bersamaan dengan tim prestisius juga yaitu MV Agusta. Lalu, apa yang salah dengan Yamaha? Padahal sebenarnya kan di zaman dulu Yamaha adalah pabrikan yang sangat ditakuti oleh pabrikan-pabrikan lain. Tapi di zaman sekarang Yamaha malah seperti pabrikan kecil yang main di papan bawah mulu. Sebenarnya masalah dari Yamaha YZR M1 2025 ini sudah diungkapkan oleh Fabio Quartararo sendiri. Dia sendiri menyebut bahwa ada 4 masalah utama, yaitu di long straight atau lintasan lurus, suhu tinggi, gripnya rendah, dan degradasi ban yang tinggi. Menurutnya, saat keempat faktor ini muncul bersamaan seperti masalahnya di Mugello tahun ini, performa Yamaha akan menjadi sangat-sangat terpuruk. Dan benar aja, di Mugello mereka sangatlah terpuruk. Lalu di Assen dengan kondisi yang lebih ideal, Yamaha malah tetap kesulitan. Quartararo sendiri sempat meraih pole position, namun dia malah terjatuh di sprint race dan motornya Yamaha dimakan lawan sejak awal lomba. Bahkan yang di sektor tikungan yang biasanya jadi keunggulan M1 loh. Di sirkuit Assen yang seharusnya menjadi advantage-nya mereka malah kesusahan. Apalagi di sirkuit Austria kemarin. Nah, data telemetri tim menunjukkan motor M1 sering mengalami wheel spin berlebih pada saat keluar tikungan, membuat ban belakang kehilangan suhu optimal dan meluncur terus-terusan yang elektronik dan setelan suspensi sulit atasi. Semuanya menegaskan bahwa kelemahan desain dan penanganan ban Yamaha membuat M1 2025 kurang stabil di lintasan. Nah, masalah utama Yamaha juga berhubungan dengan konfigurasi mesinnya. Yamaha, kalau misalkan belum tahu, tetap mengandalkan mesin inline 4 segaris. Sementara, pabrikan lain sudah beralih ke V4. Nah, mesin V4 ini mempunyai poros engkol lebih pendek dan kaku, sehingga mampu dipakai pada putaran mesin yang lebih tinggi dan menghasilkan tenaga maksimal yang lebih besar. Konfigurasi V4 juga menekan gesekan intern dan pumping loss atau bantuan aliran udara sehingga lebih efisien. Hasilnya, sejak awal 2023, semua kemenangan di area top speed dikuasai oleh motor V4. Sebaliknya, motor inline 4 Yamaha yang masih bergantung pada poros engkol panjang, lebih berat dan fleksibel, membuat akselerasi sedikit tertinggal, meski stabilitas di tengah tikungan sedikit lebih baik. Jadi secara ringkas, perbedaan utama dari inline 4 dan V4 adalah kalau inline 4 ini poros engkolnya lebih panjang dan berat, lebih stabil di entry corner, tenaga dipertahankan di putaran menengah, namun minornya kelemahannya adalah kalah cepat di akselerasi dan top speed dibanding V4. Sementara mesin V4 memiliki poros engkol yang lebih pendek, jadinya akselerasi lebih cepat dan top speed lebih tinggi. Hasilnya, Yamaha mulai mengembangkan mesin V4 sendiri yang diumumkan sejak 2024 pertengahan karena mereka mulai menyadari semua pesaingnya mereka sudah beralih menggunakan mesin V4 sejak lama. Cuman sayangnya adalah mereka mungkin saja terlambat. Karena kalau dilihat dari pengembangan dan inovasi-inovasi dari tim-tim yang lain, mereka semua rata-rata sudah menemukan formula yang pas untuk motor bermesin V4 mereka. Sementara Yamaha malah ketinggalan dengan mereka. Kalah power dengan pesaing-pesaing mereka yang sudah menggunakan mesin V4 adalah salah satu faktor terpenting kenapa Yamaha ketinggalan banget dengan motor-motor lain. Dan dari sini juga Yamaha sudah mulai mencoba mesin V4 ke motor mereka.
Motor Yamaha dengan V4 ini akan diproyeksikan kemungkinan di tahun 2026 ataupun di tahun 2027 di regulasi yang baru. Cuman masih belum pasti apakah mereka tetap menggunakan mesin inline 4 atau mesin V4. Ya, yang sudah pasti sudah jelas mereka sedang menguji coba mesin V4 tersebut. Tapi bagaimana kalau gue bilang slamnya Yamaha ini tidak hanya berdampak kepada penurunan performanya Quartararo, tetapi juga kepada dampak psikologisnya, yaitu emotional breakdown. Oke, emotional breakdown atau yang bisa disebut sebagai mental breakdown juga adalah istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan kondisi ketika seseorang merasa sangat kewalahan secara emosional atau mental. Lalu bagaimana gue bisa bilang kalau Fabio Quartararo ini kena mental breakdown? Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu bahwa Fabio Quartararo adalah orang yang ekspresif, emosional, dan passionate banget terhadap olahraga yang dia cintai. Makanya itu mungkin kalian juga sering lihat kalau Quartararo memenangkan suatu Grand Prix, dia sering banget teriak dengan lantang. Tapi teriakannya itu bukan teriakan kayak ketakutan, sedih, dan segala macamnya ya. Itu teriakan kebahagiaan karena telah berhasil melakukan sesuatu yang diharapkan. Nah, lalu kalau situasinya terbalik, ya benar, emosinya meluap-luap seperti yang terjadi di Silverstone Main Race 2025. Kalau kalian belum tahu, di Silverstone kemarin, Quartararo memimpin balapan dengan gap 4-5 detik. Semua tampak berjalan sempurna hingga terjadi kegagalan teknis pada bagian right height device yang macet dan memaksanya mundur dari balapan. Ya, kalau kalian menonton race-nya, kalian bisa lihat betapa heartbroken-nya dia di saat itu. Berlutut, terus menangis. Sampai dalam wawancara media pun dia terlihat menangis juga. Padahal sebelum-sebelumnya, Quartararo mampu menyembunyikan gejolak emosi melalui pendekatan yang lebih tenang dan terstruktur berkat bantuan mental coach sejak 2021. Dia bahkan mengakui belajar untuk mengelola kemarahan dan frustasi, mengubah ledakan emosi menjadi umpan balik teknis yang fokus dan jelas kepada tim mekanik. Namun sepertinya di Silverstone, tekanan psikologis mencapai puncak. Ketika teknis gagal persis pada saat momentum terbaiknya, coping internalnya pun menjadi retak. Tekanan yang telah menumpuk selama musim-musim sulitnya akhirnya pecah menjadi sobekan emosional nyata. Gue yakin dalam hati Quartararo, dia tahu kalau dia sedang di masa primanya. Dia tahu dia dapat melakukan sesuatu yang lebih dan terbaik untuk tim dan juga dirinya sendiri. Dia rindu rasa kemenangan-kemenangannya di tahun 2021 sampai pertengahan musim 2022. Dan kehilangan itu semua terasa sangat personal. Disrupsi teknis dan performa Yamaha yang melorot bukan hanya merampas kemenangannya aja, tapi juga validasi atas kerja keras yang telah dilakukan. Ya, secara psikologis, ini adalah kasus dari emotional breakdown. Ketika kapasitas seseorang untuk mengendalikan reaksi emosionalnya runtuh karena tekanan ekstrim. Ada beberapa faktor-faktor yang mendasarinya, seperti akumulasi frustasi berkepanjangan. Karena sejak Yamaha mulai menurun performanya, Quartararo jadi sering berebut poin daripada podium ataupun kemenangan. Kini gue rasa represi emosinya menipis, tinggal menunggu pemicu detonasinya aja sih. Lalu juga ada harapan bangkit yang hilang gitu aja. Ketika performa motor seperti di Silverstone sudah mulai membaik dan juga performa dia sudah mulai membaik juga, harapannya pun jadi bangkit keras. Dan sayangnya kegagalan teknis langsung menghancurkannya. Dan terjadilah emotional breakdown yang biasanya terjadi saat ada gap antara realita dan ekspektasi yang tinggi. Dan sayangnya gue bukan cuma bicara tentang Silverstone aja. Gue juga berbicara tentang keseluruhan performanya Fabio Quartararo yang nge-push motornya secara habis-habisan, bahkan kerap kali di atas limit. Tetapi sayangnya itu tidaklah cukup. Sekarang yang gue takutkan adalah jika Yamaha tidak bisa memberikan apa yang Quartararo mau, maka rasa burnout pun akan muncul dari diri Quartararo. Tapi semoga itu tidak terjadi ya. Lalu sekarang pertanyaan utamanya adalah, apakah Fabio Quartararo sebaiknya pindah dari Yamaha? Jika iya, tujuannya kemana?
Dan juga, apakah Quartararo rela melepas gaji fantastisnya di Yamaha itu? Well, I'll let you guys decide.